Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 22, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Menyentuh bangunan kecil bergaya barat Cristiano Vasco. Cristiano Vasco, yang sedang istirahat makan siang, tiba-tiba membuka matanya. Tidak ada jejak cahaya di matanya, dan dia hanya menatap lurus ke langit-langit atap. Segera, Cristiano Vasco berdiri, mengenakan jaketnya, dan berjalan keluar secara normal. Aubrey Woolley, yang sedang membersihkan pekerjaan rumah di ruang tamu, melihat bahwa Cristiano Vasco tiba-tiba bangkit, dan bertanya dengan bingung, "Christian, ada yang salah? Kamu belum tidur siang ini?" Cristiano Vasco tidak berbicara, tetapi membuka pintu secara langsung. Keluar, orang ini bahkan tidak tahu harus berkata apa. Setelah Aubrey Woolley bergumam, dia mengabaikannya dan terus membersihkan pekerjaan rumah. Cristiano Vasco berjalan keluar rumah, masuk ke mobil dan pergi. "Tuan Nathan, keluar, keluar." Tiago Levon segera mendorong Nathan Lewis setelah melihat Cristiano Vasco keluar. Nathan Lewis duduk, dan ketika dia melihat Cristiano Vasco seperti itu, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan menyeru ke Tiago Levon, "Ikuti." Tiago Levon mengemudi dan mengikuti secara langsung. Mobil berbelok ke timur dan barat di Gruyères, dan akhirnya berhenti di depan sebuah hotel yang sangat terpencil. "Apa yang Cristiano Vasco lakukan di sini?" Tiago Levon bertanya dengan bingung. Nathan Lewis melihat ke hotel bobrok dan tidak menjawab Tiago Levon, tetapi keluar dari mobil dan menyaksikan Cristiano Vasco berjalan ke hotel. "Instruksikan bawahanmu untuk mengepung hotel ini, dan tidak ada yang diizinkan untuk keluar." Nathan Lewis memerintahkan kepada Tiago Levon. Tiago Levon mengangguk, melihat lusinan orang yang dibawanya, dan berkata dengan ekspresi dingin, "Tuan Nathan memiliki perintah untuk mengelilingi hotel, dan jangan masuk dan keluar sendirian. Jika Anda membiarkan seekor lalat pergi, aku akan membunuhmu." Ya, puluhan orang dari Calabro segera mengepung hotel dan siap bertarung. "Pergilah, kamu ikut aku." Nathan Lewis membawa Tiago Levon ke hotel. Pada saat ini, di sebuah kamar di lantai 2 hotel, Cristiano Vasco berdiri di dalamnya, tanpa jejak cahaya di matanya. Master Beirgo dan dua pengusaha Sozopol memandang Cristiano Vasco yang datang, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, nomor 1 Gruyères yang bermartabat, kamu tidak mematuhi perintah kami." Pengusaha Sozopol yang sedikit gemuk itu tertawa dan menepuk wajah Cristiano Vasco dengan tangannya. "Siapa yang mengira bahwa pemimpin Gruyères sekarang telah menjadi boneka kita, dan seluruh Gruyères akan menjadi milik kita mulai sekarang." Pengusaha kurus Sozopol itu juga berteriak gembira. "Cepat dan ambil kontraknya dan biarkan dia menandatanganinya." Tuan Bergio mendesak. "Selama kontrak ditandatangani, bahkan jika dia miskin, 50 juta akan dikreditkan ke akunnya." Ketika pengusaha Sozopol yang kurus mendengar ini, dia buru-buru mengeluarkan kontrak yang telah dia persiapkan untuk waktu yang lama, dan menyerahkan pena kepada Cristiano Vasco dan berkata, "Tanda tangani kontrak itu kepadaku." Cristiano Vasco mengambil pena itu, dan kemudian menandatangani kontrak tanpa ragu-ragu. Dia juga mengeluarkan segel dari tas kerjanya dan mencapnya di kontrak. "Selesai?" Hahaha, memegang kontrak, kedua pengusaha Sozopol itu tertawa. Terbahak-bahak. Sudut mulut Tuan Bergio juga terangkat. "Kalian berdua, karena sudah selesai, haruskah saya juga membayar uang saya?" Tentu saja, tentu saja." Pengusaha Sozopol yang sedikit gemuk itu buru-buru mengeluarkan ponselnya, dan langsung 50 juta ditransfer ke nama Tuan Bergio. Melihat informasi di akun tersebut, wajah Master Bergio juga berseri-seri. Tepat saat mereka bertiga tertawa, tiba-tiba pintu ditendang hingga terbuka dengan paksa. Tiago Levon bergegas masuk dengan wajah galak, diikuti oleh Nathan Lewis. "Semua berjongkok untukku, dan tidak ada yang diizinkan untuk bergerak." Tiago Levon memegang parang yang mempesona di tangannya. Melihat penampilan Tiago Levon dan pisau di tangannya, kedua pengusaha Sozopol itu menganggap Tiago Levon sebagai perampok. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan.
Hanya Tuan Bergio yang melirik Nathan Luiz di belakang Thiago Levon, dan mengerutkan kening dengan erat. Dia memiliki kesan Nathan Luiz dan telah melihatnya di rumah Cristiano Vasco. Pada saat itu, dia juga samar-samar merasa bahwa Nathan Luiz agak tidak biasa, jadi dia melihatnya, tetapi dia tidak tahu apa yang berbeda. Nathan Luiz adalah seorang kultivator abadi, bagaimana mungkin dia, seorang penyihir kecil, dapat merasakan fluktuasi energi spiritual. Siapa kamu? Apakah kamu tahu siapa yang berdiri di sini? Berani datang dan merampok, teriak pengusaha gemuk Sozopol itu dengan marah. Ya, yang berdiri di sini adalah Cristiano Vasco, pemimpin Bruyères, tidakkah kamu ingin hidup? Pengusaha Sozopol yang lebih kurus juga berkata, brengsek, jongkok saja saat kamu jongkok, bagaimana bisa ada begitu banyak omong kosong? Thiago Levon segera menendang kedua kakinya, langsung menendang keduanya ke tanah. Mereka berdua hanya pengusaha. Mereka mengenakan pakaian bagus dan makanan sepanjang hari. Mereka tidak tahan dengan kaki Thiago Levon. Saudaraku, katakan apapun yang kamu inginkan, selama kamu tidak menyakiti siapapun. Tuan Bergio bertanya pada Nathan Luiz. Dia bisa melihat bahwa Nathan Luiz adalah orang yang bertanggung jawab. Apa yang saya inginkan? Anda tahu betul, sedikit pembangkit jiwa, berani datang ke Bruyères untuk menjadi liar. Mulut Nathan Luiz terangkat, dan wajahnya menghina. Siapa kamu? Tuan Bergio mengerutkan kening, seseorang yang bisa memanggil teknik penghisap jiwa pasti berada dalam kategori yang sama dengannya. Siapa aku? Kamu tidak perlu tahu. Nathan Luiz memandang Cristiano Vasco yang tidak bergerak, dan setelah Cristiano Vasco berdiri tak bergerak, energi spiritual menembus langsung dari dahi Cristiano Vasco. Cristiano Vasco menggigil di sekujur tubuhnya, dan kemudian mata menjadi jernih. Di mana aku? Cristiano Vasco bangun dan bertanya dengan heran. Wali kota Vasco, Anda tertarik dengan kekuatan orang-orang ini, kata Nathan Luiz mengikuti Cristiano Vasco. Kali ini, Cristiano Vasco tidak langsung menegur Nathan Luiz, tetapi melihat dua pengusaha Sozopol yang jatuh ke tanah dan Tuan Bergio yang gugup. Hatinya sangat terkejut, seluruh pikirannya kosong sekarang, pikirannya kacau. Datang dan beritahu wali kota Vasco, apa yang sedang terjadi. Nathan Luiz menunjuk kedua pengusaha Sozopol yang jatuh ke tanah. Bicaralah. Parang di tangan Thiago Levon langsung menuju leher mereka berdua. Kali ini, kedua pengusaha Sozopol itu sangat ketakutan sehingga mereka hampir buang air kecil. Tetapi ketika mereka akan berbicara, Tuan Bergio tiba-tiba mengeluarkan tas kain dari tubuhnya, dan kemudian mengguncangnya dengan keras. Awan kabut hitam keluar dari tas kain, satu persatu dengan gigi dan cakar mereka, memenuhi seluruh ruangan dalam sekejap. Cristiano Vasco melihat pemandangan di depannya, dan seluruh orang tercengang, tetapi Thiago Levon tidak bereaksi. Apakah itu di keluarga Garrison atau di Nidaros, Thiago Levon telah melihat hantu-hantu ini, dan Nathan Luiz juga telah memberitahu Thiago Levon tentang ini, jadi dia tidak takut lagi. Huff, Trik mengukir cacing. Nathan Luiz mendengus dingin, tiba-tiba membuka mulutnya, dan kabut hitam itu langsung tersedot ke perutnya oleh Nathan Luiz. Melihat kabut hitam dengan cakar itu benar-benar tersedot ke perut oleh Nathan Luiz, Tuan Bergio terkejut. Kemudian Cristiano Vasco bahkan lebih tercengang. Dia belum pernah melihat situasi seperti itu sebelumnya, hal-hal ini di luar pemahamannya. Puff, Tuan Bergio sangat ketakutan sehingga dia langsung berlutut di depan Nathan Luiz. Tuan ampuni hidupku, Tuan selamatkan hidupku. Tuan Bergio terus bersujud pada Nathan Luiz. Dari sudut pandang Tuan Bergio, Nathan Luiz ini dan dia adalah orang yang sama, tetapi kekuatan Nathan Luiz jauh lebih tinggi darinya, jadi Tuan Bergio ini menyebut dirinya seorang murid. Datang dan jelaskan kepada wali kota Vasco apa yang terjadi, kata Nathan Luiz kepada Tuan Bergio. Bagaimana Tuan Bergio berani mengambil kesempatan, dan memberitahu Cristiano Vasco apa yang terjadi dalam 1 hingga 5 kali. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Cristiano Vasco tercengang ketika dia mendengarnya, dan ketika dia mengambil kontrak dari tempat tidur, Cristiano Vasco tercengang, dan benar-benar ada tanda tangannya dan segel di atasnya. Jika Nathan Luiz tidak datang, kontrak akan dieksekusi, dan dia akan menjadi pendosa seluruh Bruyères, dan dia bahkan mungkin ditangkap. Keringat dingin di dahi Cristiano Vasco mengalir ke bawah, dan dia buru-buru merobek kontrak itu sampai hancur. Terengah-engah, jantung Cristiano Vasco berdebar kencang, apa yang terjadi hari ini benar-benar mengubah persepsinya. Tuan Nathan, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, konsekuensinya tidak terbayangkan.
Anda dengan baik hati mengingatkan saya pada siang hari dan saya masih tidak percaya kepada Anda, saya benar-benar malu. Cristiano Vasco berbicara kepada Nathan Luiz dengan wajah penuh rasa malu. Wali kota Vasco, sama-sama, ini hanya untuk kepentingan rakyat Gruyères. Nathan Luiz tersenyum ringan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Tuan Nathan begitu muda, tetapi dia peduli dengan berkah semua orang. Tuan Nathan benar-benar bukan orang biasa. Dibandingkan dengan putra saya yang mengecewakan. Berbicara tentang putranya, Cristiano Vasco menghela nafas berat. Wali kota Vasco tidak perlu terlalu khawatir, orang selalu berubah. Nathan Luiz menghibur Cristiano Vasco, dan kemudian bertanya, bagaimana dengan ketiga orang ini? Cristiano Vasco memandang dua pengusaha Sozopol dan Tuan Bergio, mengerutkan kening. Meskipun mereka bertiga berkonspirasi untuk mengendalikannya dan mendapatkan keuntungan dari Gruyères, bagaimanapun juga pihak lain adalah orang luar. Wali kota Vasco, biarkan aku berurusan dengan mereka bertiga. Kamu kembali untuk beristirahat, jangan keluar pada malam hari untuk saat ini, jiwamu rusak, sesuatu kemungkinan akan terjadi. Nathan Luiz melihat rasa malu Cristiano Vasco. Kali ini, Cristiano Vasco tidak mengatakan bahwa Nathan Luiz curiga, dan kata-katanya tidak akurat. Adegan yang baru saja terjadi di depannya masih memiliki ketakutan yang tersisa. Saya tahu, Tuan Nathan. Ketika saya punya waktu, saya secara pribadi akan datang untuk berterima kasih. Setelah Cristiano Vasco selesai berbicara, dia pergi dengan tergesa-gesa, sepertinya dia sangat ketakutan. Tuan Nathan, bagaimana dengan ketiga orang ini? Buang saja mereka ke sungai untuk memberi makan ikan. Thiago Levon bertanya pada Nathan Luiz setelah Cristiano Vasco pergi. Ketika mereka mendengar bahwa mereka akan diberi makan ikan, ketiganya ketakutan. Tuan, saya mohon untuk menyelamatkan hidup saya. Ada 50 juta di sini. Saya bersedia untuk menghormati Anda, selama Anda bisa membiarkan saya kembali. Kata Tuan Bergio dengan gemetar. Begitu Nathan Luiz mendengarnya, matanya tiba-tiba menyala. Karena ketiga orang ini memiliki identitas khusus dan tidak dapat dibunuh, pantas untuk membuat tamparan di wajahnya. Sekarang Nathan Luiz kekurangan uang. Melihat bahwa tidak mudah bagimu untuk berkultivasi, kamu dapat memberikan 50 juta dan keluar. Kata Nathan Luiz dengan dingin. Ketika Tuan Bergio mendengar ini, dia langsung menjadi sangat gembira. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan, selama Anda bisa bertahan hidup, Anda bisa mendapatkan lebih banyak jika Anda tidak punya uang. Setelah buru-buru mentransfer uang ke Nathan Luiz, dia bangkit dan melarikan diri. Dua pengusaha Sozopol yang tersisa tampaknya telah mengetahui cara selamat, dan buru-buru berkata, kami juga akan memberikan uang, dan kami akan memberikan uang. Kalian berdua adalah dalangnya, sehingga aku dapat melepaskan Anda dengan 100 juta masing-masing. Nathan Luiz melihat bahwa kedua pengusaha Sozopol itu tidak seperti pemilik uang yang miskin. Begitu mereka mendengar 100 juta, mereka bisa melepaskannya. Mata kedua pengusaha Sozopol menyala, bergegas untuk mentransfer uang ke Nathan Luiz, dan kemudian melarikan diri. Melihat dua orang memberi uang dengan sangat bahagia, Nathan Luiz tiba-tiba merasakan penyesalan yang dalam di hatinya. Thiago Levon, apakah menurutmu aku akan kurang? Kedua orang ini sangat bahagia. Nathan Luiz mengerutkan kening. Seharusnya lebih sedikit. Saya mendengar bahwa aset pengusaha Sozopol ini semuanya dimulai dengan ratusan miliar dolar. Sial, kamu tidak mengatakannya sebelumnya. Nathan Luiz tiba-tiba bersumpah. Tapi ini adalah akhir dari masalah. Nathan Luiz tidak bisa kembali dan menyesalinya. Dia mengambil lebih dari 200 juta dengan mudah. Ketika uangnya hampir disimpan, Nathan Luiz berencana untuk pergi ke pulau. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Cristiano Vasco kembali ke rumah, wajahnya cemas, sangat pucat. Christian, apa yang terjadi? Lihat wajahmu pucat. Aubrey Oli bertanya dengan prihatin saat melihat penampilan Cristiano Vasco. Jangan tanya, Cristiano Vasco tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Aubrey Oli, jadi dia melambaikan tangannya. Kamu simpan bajingan itu untukku, jangan biarkan dia melangkah keluar untukku. Beritahu aku jika dia berani menemui Nathan Luiz akan mematahkan kakinya. Setelah berbicara, Cristiano Vasco kembali ke kamar. Cristiano Vasco berbaring di tempat tidur tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Aubrey Oli tertegun sejenak, lalu berjalan ke atas. Dia harus memberitahu Rafael Vasco dengan baik, jika tidak Cristiano Vasco akan berani mematahkan kakinya. Pada saat ini, Rafael Vasco, yang berada di ruang atas, sedang menelepon ponselnya.
Nathan Luiz mematahkan pergelangan tangannya, namun dia berani mengeluh. Rafael Vasco tidak bisa mengambil napas ini. Tuan Muda Vasco, mengapa Anda ingat untuk menelepon saya? Ini bukan gaya Anda. Sebuah suara lucu datang dari ujung telepon. Hilario Theo, jangan kasar padaku. Sekarang kita harus bekerja sama dan setuju dengan dunia luar. Kata Rafael Vasco dengan marah. Apa maksudmu? Hilario Theo bertanya. Ariana Smith benar-benar menemukan seorang pria, dan dia adalah mantan tahanan, sangat marah padaku. Rafael Vasco menggertakkan giginya. Apa? Hilario Theo mengangkat suaranya dalam sekejap. Ariana Smith bersama seorang mantan tahanan. Apakah dia sakit? Dia memilih untuk tidak memilih kita berdua, tetapi memilih seorang mantan tahanan. Tapi di Gruyères, masih ada orang yang berani merebutnya darimu. Kamu tidak akan menemui seseorang untuk melakukannya. Jangan katakan itu. Anak itu memiliki sedikit keterampilan, dan dia mematahkan pergelangan tanganku, dan sekarang ayahku mengunciku di rumah. Jangan biarkan aku keluar dan membalas dendam, tapi aku tidak bisa menelan nafas ini, jadi aku memanggilmu. Rafael Vasco menjelaskan. Hahaha, Tuan Muda Vasco, kita adalah saingan dalam cinta, mengapa saya harus membantu Anda? Ketika Anda berada di Gruyères, bagaimana Anda bisa menggertak saya dengan mengandalkan identitas Anda sebagai Tuan Muda Wali Kota? Hilario Theo tertawa. Hilario, aku tidak akan membiarkanmu membantu dengan sia-sia. Selama kamu melakukannya, Ariana Smith akan menjadi milikmu, dan aku tidak akan pernah merebutnya. Selain itu, jika keluarga Theomu ingin membangun cabang di Gruyères, aku akan menemukan jalan untukmu. Mata Rafael Vasco berkedip dengan cahaya. Kali ini dia tidak boleh membiarkan Nathan Luiz pergi. Dia tidak bisa tidur bahkan jika dia tidak bernafas. Benarkah? Hilario Theo tergerak. Tentu saja benar, kamu dapat merekam panggilan kita. Rafael Vasco menegaskan. Oke, kirimi aku informasi anak itu. Berani mengambil wanita Hilario Theo, aku akan membiarkannya mati. Hilario Theo menutup telepon setelah berbicara dengan kejam. Hilario Theo ini adalah putra tertua dari keluarga Theo di ibu kota provinsi. Bersama dengan Ariana Smith dan Rafael Vasco, mereka semua adalah teman sekelas. Ketika mereka di sekolah, mereka berdua menyukai Ariana Smith, tetapi Ariana Smith tidak menyukai keduanya. Setelah lulus, Rafael Vasco mengandalkan keuntungan berada di kota yang sama dengan Ariana Smith, dan meluncurkan pengejaran sengit terhadap Ariana Smith. Hilario Theo juga mengunjungi Gruyères beberapa kali, tetapi naga yang kuat tidak dapat menekan ular lokal, jadi Rafael Vasco mengusir mereka. Alasan mengapa Rafael Vasco bertanya pada Hilario Theo kali ini adalah karena Cristiano Vasco tidak bisa mengendalikan ibu kota provinsi, jadi dia tidak akan terlalu memperhatikan orang-orang yang datang dari ibu kota provinsi. Jika Rafael Vasco menemukan seseorang untuk berurusan dengan Nathan Luiz di Gruyères, dia akan menjadi Cristiano Vasco dalam waktu kurang dari setengah hari. Selain itu, setelah lulus, Hilario Theo telah menjadi tentara selama beberapa tahun, dan keterampilannya tidak buruk, jadi dia seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan Nathan Luiz. Tepat setelah menutup telepon, Aubrey Woolley membuka pintu dan masuk. Nak, apakah tanganmu masih sakit? Aubrey Woolley melihat pergelangan tangan Rafael Vasco yang terbungkus dan bertanya dengan sedih. Jangan khawatir tentang itu, biarkan aku melukai diriku sendiri sampai mati. Aku ragu apakah aku anakmu. Pergelangan tanganku patah, dan aku bahkan meminta maaf kepada orang lain. Aku sangat marah. Rafael Vasco melihat Aubrey Woolley, dia memalingkan wajahnya ke samping. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Kamu membuat masalah sepanjang hari, yang akan membuat ayahmu marah. Masih ringan untuk mematahkan pergelangan tanganmu kali ini. Jika kamu membuat masalah, kamu mungkin akan ditangkap. Orang-orang melemparkannya ke sungai untuk beri makan ikan. Kata Aubrey Woolley, menatap Rafael Vasco dengan kebencian. Beri makan saja ikannya, keluarlah, aku akan tidur. Rafael Vasco mulai mengusir Aubrey Woolley. Ayahmu berkata, tidak mengizinkan kamu menemui Nathan Luiz untuk membalas dendam, atau dia akan mematahkan kakimu. Aubrey Woolley mendesak Rafael Vasco. Rafael Vasco segera menjadi cemas ketika dia mendengarnya. Biarkan dia, jangan patahkan kakiku, bunuh saja aku baru bebas. Rafael Vasco berkata pada Aubrey Woolley dan berteriak. Aubrey Woolley takut Cristiano Vasco akan mendengarnya, jadi dia bergegas pergi dan menutup pintu dengan rapat. Nathan Luiz, aku akan membuatmu terlihat baik. Aubrey Woolley berjalan kembali, Rafael Vasco menggertakkan giginya.
Di villa puncak Bukit Teluk Genuo. Bahan ramuan yang dikirim Tiago Levon untuk dibeli telah dikirim. Nathan Louis melihat tas bahan ramuan. Kepalanya agak pusing. Sepertinya dia tidak ingin tidur malam ini. Dia harus memperbaikinya untuk 1 malam. Untungnya, Helena Thier dan Alston Louis tidak di rumah. Sejak Helena Thier dapat melihat sesuatu, dia tidak tinggal di rumah. Dia telah berjalan di luar, melihat pemandangan yang indah dan perubahan di Gruyères. Bagaimanapun, dia belum dapat melihat sesuatu selama beberapa tahun. Dia tiba-tiba Helena Thier ingin melihat semuanya. Masukkan bahan ramuan ke kamar tidur, dan setelah Nathan Louis mengunci pintu, dia mulai menggunakan teknik alkimia untuk memperbaiki pil kecil. Setelah kerja keras sepanjang malam, semua bahan ramuan habis, dan Nathan Louis membuat total 20 pil pengembalian kecil, tetapi malam ini juga melelahkan Nathan Louis. Ketika langit fajar menyingsing, Nathan Louis tertidur. Nathan Louis saat ini belum mencapai tahap ini jadi dia belum mencapai titik di mana dia tidak bisa makan atau minum atau tidur. Saya tidak tahu berapa lama saya tidur, ketika Nathan Louis dibangunkan oleh suara keras. Melihat matahari di luar, seharusnya hampir tengah hari, Nathan Louis bangkit dan berjalan keluar dari ruangan, tetapi menemukan bahwa ada banyak orang di aula, dan beberapa anak bermain dan berlarian, membuat seluruh ruangan berantakan. Hei, Nathan Louis ada di rumah, berbeda dengan tinggal di rumah besar, kamu tidak memiliki kerabat miskin ini di matamu. Seorang wanita parubaya dengan gaun centil memandang Nathan Louis, dan berkata dengan cemberut. Bibi kedua, kapan kamu datang? Nathan Louis sedikit terkejut melihat wanita parubaya itu. Kami sudah lama berada di sini. Saya tidak berharap Anda tidur larut di kamar. Saya bahkan tidak tahu bagaimana menyapa Anda. Bibi kedua Nathan Louis memutar matanya dan duduk langsung di sofa di sampingnya. Nathan Louis mengabaikannya, tetapi menatap Helena Thier dengan wajah penuh pertanyaan. Helena Thier membawa Nathan Louis ke samping dan berkata dengan sedikit malu, saya memanggil mereka, saya hanya ingin mereka melihat, keluarga kita juga tinggal di rumah besar, tetapi saya tidak berharap itu akan datang begitu banyak orang, dan rumahnya berantakan. Helena Thier selalu berpikir bahwa Ariana Smith meminjamkan rumah besar itu kepada Nathan Louis untuk mereka tinggali, tetapi tidak tahu bahwa itu diberikan ke Nathan Louis. Bu, tidak apa-apa, biarkan mereka melihatnya, cari saja seseorang untuk membersihkannya. Nathan Louis buru-buru menghibur Helena Thier ketika dia mendengarnya. Sepertinya mereka tidak akan pergi pada siang hari, dan mereka pasti harus makan. Anda pergi ke depan dan memesan restoran, dan itu tidak akan terlalu mahal. Kata Helena Thier, mengeluarkan segenggam uang dari sakunya dan memasukkannya ke Nathan Louis. Bu, aku punya uang, jangan khawatir tentang itu. Nathan Louis menjawab, kamu baru saja mulai bekerja, dari mana kamu mendapatkan uang? Selain itu, kamu tidak dapat menghabiskan uang Ariana sepanjang hari. Seorang pria besar, kamu tidak selalu dapat menghabiskan uang wanita. Helena Thier memasukkan uang itu ke Nathan Louis dan pergi. Melihat segenggam uang lama dan baru di tangannya, Nathan Louis tersenyum tak berdaya, memasukkan uang itu ke sakunya, dan keluar. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Louis menelepon Tiago Levon dan memintanya untuk menjemputnya, berikan ruangan dan yang lainnya pesan meja di restoran kolega. Tiago Levon segera tiba dan membawa Nathan Louis langsung ke restoran kolega di kantor Tiago Levon. Nathan Louis memberinya 20 pil kecil. Total, ada 20 buah di sini. Harga yang Anda bayar untuk bahan ramuan adalah harga biaya. Saya tidak peduli berapa banyak Anda menjualnya dan bagaimana menjualnya. Anda dapat menangani masalah ini. Jika responsnya baik, kita akan meningkatkan pemurnian, kata Nathan Louis kepada Tiago Levon. Mengerti. Tiago Levon mengambil ruangan dan berkata, Tuan, saya telah menyiapkan aula kekaisaran terbaik untuk Anda di sini, yang pasti akan membuat Anda terlihat lebih baik. Ketika Nathan Louis mendengar ini, dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan terlalu baik, hanya kamar pribadi biasa, di masa depan, kita akan menghabiskan uang, dan akan ada lebih banyak tempat di mana uang dibutuhkan. Oke, Tiago Levon mengangguk lagi dan lagi. Nathan Louis tidak memiliki perasaan untuk keluarga paman keduanya, dan bahkan mengatakan bahwa dia sedikit jijik. Di masa lalu, keluarga Nathan Louis berada di pedesaan. Kemudian, ketika posisi Alston Louis berangsur-angsur membaik, keluarga Nathan Louis juga pindah dari pedesaan ke kota. Sejak itu, keluarga paman kedua Nathan Louis telah datang ke kota untuk mencari Alston Louis. Kemudian,
Alston Lewis membantu dan mengatur paman kedua Nathan Lewis ke kota, dan bahkan menemukan pekerjaan untuk bibi kedua Nathan Lewis. Tetapi dengan promosi posisi paman kedua Nathan Lewis, dia mulai memandang rendah keluarga Nathan Lewis. Setelah Nathan Lewis dipenjara, Alston Lewis kehilangan pekerjaannya, dan keluarga paman kedua Nathan Lewis memandang rendah keluarga mereka. Kali ini, Helena Tier memberitahu keluarga paman kedua Nathan Lewis bahwa dia tinggal di sebuah rumah besar. Bahkan, dia juga bermaksud memamerkan sebagiannya, sehingga keluarga paman kedua Nathan Lewis bisa terkesan. Pada siang hari, orang tua Nathan Lewis dan keluarga paman keduanya tiba. Ketika Nathan Lewis membawa mereka ke dalam ruangan, bibi kedua Nathan Lewis cemberut dan berkata, "Jika Anda tinggal di rumah yang luar biasa, mengapa Anda membawa kami ke ruangan seperti ini untuk makan malam? Ini benar-benar bukan kerabat dengan orang miskin. Bu, mengapa kamu lupa? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa rumah itu dipinjam, bukan milik mereka, rumah hampir 100 juta, apa yang mereka beli?" Sepupu Nathan Lewis melirik kata Nathan Lewis. Terkikik, "Aku benar-benar lupa, itu dipinjam." Bibi kedua Nathan Lewis terkikik. Segera, semua orang duduk, hanya menyisakan tempat paling marginal untuk 3 keluarga Nathan Lewis. Dan ketika paman kedua Nathan Lewis duduk di sana, Oscar Lewis duduk di sana dengan wajah datar, matanya sedikit menyipit, dengan ekspresi jijik untuk semuanya. Sekarang Oscar Lewis ini duduk di posisi direktur kantor biro tertentu, dan ada banyak orang yang menyanjungnya, jadi dia telah mengembangkan tampilan penghinaan untuk semuanya. Di sebelah kiri Oscar Lewis adalah bibi kedua Nathan Lewis, Camelia, dia mengenakan perhiasan, dan bibirnya dicat seperti memakan tikus mati. Di sebelah Camelia adalah putra mereka Ziano Lewis. Ziano Lewis ini hanya beberapa bulan lebih muda dari Nathan Lewis. Saat itu ketika kakek mereka menamai mereka, mereka datang secara bergantian, jadi salah satu dari keduanya bernama Nathan Lewis. Satu disebut Ziano Lewis. Namun, Ziano Lewis ini bodoh dan tidak berpengalaman. Dia belum menikah. Jika Nathan Lewis tidak dipenjara, dia pasti sudah menikah sejak lama. Di sisi kanan Oscar Lewis, ada seorang pemuda berjas dengan kesombongan di wajahnya. Orang ini adalah saudara ipar Nathan Lewis, Leonard. Ayah Leonard ini adalah direktur biro dan bos langsung Oscar Lewis. Di sebelah Leonard adalah sepupu Nathan Lewis, Gianna Lewis, yang memakai berbagai merek terkenal dan memiliki kuku panjang, seperti wanita kaya. Nathan Lewis, kapan kamu bertemu dengan seorang teman kaya? Kamu bisa tinggal di sebuah rumah di puncak Bukit Genoa dan meminjamkannya kepadamu dengan murah hati. Teman seperti ini juga dikenalkan pada paman kedua. Aku mendengar dari ibumu bahwa dia seorang wanita. Putri yang mana? Hanya untuk memperkenalkan Ziano Lewis kepada keluarga kita. Setelah mereka semua duduk, Oscar Lewis bertanya dengan suara resmi. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mendengar apa yang dikatakan Oscar Lewis, Nathan Lewis sedikit mengernyit, dan wajahnya langsung menjadi dingin. Oscar, datang untuk makan bersama keluarga. Apa yang kamu lakukan untuk menyebut teman Nathan Lewis? Orang tidak memandang rendah Ziano Lewis. Alston Lewis segera berkata kepada Oscar Lewis ketika dia melihat bahwa wajah Nathan Lewis tidak terlalu bagus dilihat. Meskipun Oscar Lewis tidak memandang rendah keluarga Nathan Lewis, tetapi Alston Lewis adalah kakak tertua, dan Oscar Lewis tidak berani membantahnya secara langsung. Saudaraku, apa maksudmu? Ada apa dengan Ziano Lewisku? Dia lebih baik dari Nathan Lewismu, kan? Setidaknya dia tidak pernah dipenjara, dan dia bukan mantan tahanan. Camelia segera menjadi tidak senang ketika dia melihat Alston Lewis berbicara tentang putranya. Oscar Lewis malu untuk mengatakannya, tetapi dia, Camelia, tidak takut pada apapun. Kamu, wajah Alston Lewis memerah karena marah, tetapi dia tidak dapat menyangkalnya. Bagaimanapun, pemenjaraan Nathan Lewis adalah fakta. Melihat betapa marahnya Alston Lewis, sebuah cibiran melintas di mulut Oscar Lewis, dan kemudian dia berkata, "Oke, berhenti berdebat, ayo sajikan makanannya, ada yang harus saya lakukan di sore hari, dan saya tidak punya waktu untuk tinggal terlalu lama. Oscar, kamu lihat apa yang kamu suka makan, pesan saja beberapa." Helena Tier menyerahkan menu kepada Oscar Lewis. Tanpa melihatnya, Oscar Lewis menunjuk ke menu dan berkata, "Hanya halaman ini, saya mendengar bahwa makanan di restoran ini enak." Helena Tier tercengang ketika mendengarnya. "Saya memesan semua hidangan dalam satu halaman, berapa biayanya?" Selain itu, beberapa orang ini tidak bisa memakannya. Melihat Helena Tier tertegun, Gianna Lewis menutup mulutnya dan tersenyum, "Bibi, tidak bisakah kamu membelinya?"
Jika kamu tidak mampu membelinya, katakan saja padaku, tidak masalah jika aku datang. Helena Tier tersipu dan tidak berbicara. Jika Anda memesan makanan, dia benar-benar tidak mampu membayarnya. Ini hanya memesan, saya tidak punya banyak uang. Nathan Louis mengambil menu, membiarkan Helena Tier duduk, dan langsung menginstruksikan pelayan untuk menggoreng satu halaman hidangan. Melihat bahwa Nathan Louis benar-benar meminta pelayan untuk menggoreng satu halaman hidangan, semua keluarga Oscar Louis mencibir. Mari kita bicarakan, kakakku berkata tolong, kamu tidak akan membiarkanku, jangan tidak mampu membayar untuk sementara waktu, dan meminta kami untuk membantu, maka kami tidak akan peduli. Ziano Louis melirik Nathan Louis. Jangan khawatir, aku tidak akan memintamu untuk membayar makanan ini. Wajah Nathan Louis tenang, seolah-olah dia tidak peduli dengan ejekan yang disengaja dari keluarga Oscar Louis. Untuk sesaat, ruangan itu sunyi dan tidak ada yang berbicara, hanya menunggu makanan disajikan, suasananya sangat memalukan. Oscar, kamu baru saja mengatakan di rumah bahwa kamu mencari pekerjaan resmi untuk Nathan Louis. Helena Tier memecah kesunyian, mencari pekerjaan itu mudah. Itu bukan sesuatu yang harus saya katakan. Ini bukan solusi jangka panjang bagi Nathan Louis untuk selalu bekerja untuk orang lain. Jika saya menemukan pekerjaan untuknya, itu tidak akan cukup untuk seumur hidup. Oscar Louis berkata dengan bangga. Namun, saya juga berharap kakak laki-laki dan ipar perempuan saya tidak berdebat dengan saya tentang rumah tua. Saya berencana menggunakan tempat itu untuk membangun rumah setelah pensiun. Bagaimanapun, jika Anda ingin wisma, Anda tidak punya uang untuk membangun rumah. Helena Tier memandang Alston Louis. Alston Louis menundukkan kepalanya dan tidak berbicara, sementara Helena Tier mengangguk dan berkata, jika kami dapat menemukan pekerjaan yang stabil untuk Nathan Louis, kami tidak ingin rumah tua. Menurut pendapat Helena Tier, mencari pekerjaan pegawai negeri jauh lebih baik daripada pekerjaan untuk orang lain, dan itu bagus membicarakannya jika bukan karena suaminya dipecat, Nathan Louis tidak akan membutuhkan Oscar Louis untuk pekerjaannya. Melihat janji Helena Tier, Alston Louis langsung gembira dan tertawa. Bu, saya tidak ingin menjadi PNS. Selain itu, rumah tua dalam keluarga adalah sebanyak yang harus dibagikan oleh keluarga kami. Nathan Louis buru-buru menghentikan Helena Tier dan berkata, Nathan Louis tahu bahwa Alston Louis menginginkan rumah tua itu bukan untuk membangun villa sama sekali, tetapi karena tempat itu akan dikembangkan. Ketika Nathan Louis pergi ke rumah Cristiano Vasco, dia melihat laporan pembangunan. Nathan Louis, rumah tua seperti apa yang hancur, tidak ada gunanya sama sekali. Jangan khawatir tentang itu, biarkan paman keduamu memberimu pekerjaan yang stabil, dan kamu bisa menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Helena Tier melotot di Nathan Louis dan bertanya biarkan dia sendiri. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bu, rumah tua itu akan dikembangkan, dan itu akan sangat berharga di masa depan. Faktanya, Nathan Louis tidak menyukai uang itu, dia hanya tidak ingin membuat keluarga Oscar Louis lebih murah. Apa, untuk mengembangkan, benarkah? Helena Tier langsung tertarik ketika mendengarnya. Jika itu masalahnya, ketika rumah tua itu dijual, akan ada banyak uang. Benar, ini sudah direncanakan sekarang. Aku melihat laporannya di rumah wali kota Vasco. Kata Nathan Louis jujur. Nathan Louis, apa maksudmu? Maksudmu ingin berbohong padaku? Kamu telah melihat laporan di rumah wali kota Vasco, dan kamu sangat pandai dalam hal itu. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu sudah makan di rumah wali kota Vasco? Oscar Louis berteriak ke arah Nathan Louis dengan marah. Saya benar-benar makan di rumah wali kota Vasco. Nathan Louis mengangguk. Hahaha. Nathan Louis mengatakan ini, dan semua orang tertawa. Leonard, yang belum pernah berbicara sebelumnya, juga mengangkat sudut mulutnya. Saya telah melihat banyak membual, tetapi ini pertama kalinya membual seperti Anda. Apakah Anda tahu siapa saya? Katakan ini di depan saya. Sejujurnya, wali kota Vasco akan datang ke sini untuk makan malam sebentar lagi, dan ayah saya akan menemaninya. Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda makan di rumah wali kota Vasco? Saya akan mengajak Anda bersulang dan lihat apakah wali kota kenal siapa kamu. Oke, Nathan Louis mengangguk tanpa tergesa-gesa. Nathan Louis. Helena Tier buru-buru menarik lengan Nathan Louis. Lelucon lain dapat dibuat. Ini adalah lelucon dengan wali kota, bukankah ini mencari kematian? Wajah Alston Louis juga menjadi dingin. Nathan Louis, duduklah. Alston Louis juga tidak percaya bahwa Nathan Louis telah makan di rumah Cristiano Vasco. Bagaimanapun,
Nathan Lewis hanyalah orang biasa, dan tidak mungkin untuk pergi ke rumah wali kota untuk makan. Ketika Alston Lewis berbicara, Nathan Lewis hanya bisa duduk. Untuk sesaat, semua orang memandang Nathan Lewis dengan mencibir. Kakak ipar, Nathan Lewis hanya berbicara omong kosong. Jika dikembangkan di sana, tidak bisakah saya tahu? Saya pikir dia hanya tidak ingin mencari pekerjaan yang serius atau menjalani kehidupan yang baik, jadi dia mengatakan ini. Sebagai mantan tahanan, dia bisa pergi ke wali kota. Apakah Anda ingin makan di rumah? Oscar Lewis menatap Nathan Lewis dengan dingin dan melanjutkan, kakak ipar, identitas Nathan Lewis, saya ingin memberinya menjadi seorang pegawai negeri. Tahukah Anda berapa banyak risiko yang saya ambil? Tapi jangan khawatir, saya akan menemukannya, tetapi saya tidak akan menginginkan Anda di rumah tua itu untuk apa-apa. Saya akan memberi Anda $100.000, cukup untuk Anda hidup selama beberapa tahun, sewa rumah sendiri, dan tidak perlu tinggal di rumah orang lain. Helena Thier mendengar bahwa Oscar Lewis tiba-tiba dia memberikan $100.000, dan matanya tiba-tiba menyala. Anda harus tahu bahwa rumah yang lama tidak ada gunanya jika ditinggalkan. Jika Anda dapat mewujudkan $100.000 kali ini, itu tidak buruk. Oscar, jika kamu mengatakan itu, ipar perempuan tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Lagi pula, rumah tua itu kosong. Ambillah jika kamu mau, kata Helena Thier dengan ekspresi cemberut. Melihat janji Helena Thier, mata Oscar Lewis bersinar dengan sedikit kegembiraan. Alasan mengapa dia setuju untuk datang untuk makan kali ini adalah karena rumah tua yang akan dikembangkan. Dia sudah memperoleh informasi orang dalam. Selama dia mendapatkan rumah tua, itu akan sangat berharga. Bu, Nathan Lewis mengerutkan kening dan berkata pada Helena Thier, oke, jangan khawatir tentang itu, aku akan memberimu paman kedua dari rumah tua. Helena Thier melambai pada Nathan Lewis dan menyuruhnya berhenti bicara. Alston Lewis sedang merokok dan tidak berbicara, dan sepertinya dia tidak punya pendapat. Saya tidak setuju, rumah tua ini tidak boleh diberikan kepada mereka. Nathan Lewis berteriak dengan tegas. Dia tidak pernah meneriaki ibunya, tetapi kali ini dia tidak akan pernah membiarkan Oscar Lewis berhasil. Nathan Lewis, apa kamu? Kamu tidak setuju untuk omong kosong. Ini adalah rumah leluhur keluarga Lewis kita. Ada apa denganmu? Kamu hanya orang biadab yang dibesarkan. Oscar Lewis tiba-tiba menamparkan meja, dia memarahi Nathan Lewis dengan marah. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.